Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Aulia Rohmawati MPD selaku dosen mata kuliah perencanaan pembelajaran SD atau MI dan teman-teman kelas PGMI 3A yang kami banggakan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Laila Nur Azizah, yang kedua Binti Zahratul Qoriyah, yang ketiga Maya Lutfiana, yang keempat Amalia Kavitah, yang kelima Rahma Sari Asih. Dengan makalah kami yang berjudul Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran. Apa sih pengertian pendekatan pembelajaran menurut para ahli? Ya, menurut Suprayekti 2004.18 menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran menggambarkan suatu model yang digunakan untuk mengatur pencapaian tujuannya, kurikulum, dan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah pencapaian tujuan itu. Dan yang kedua, menurut Ahmad Sudrajat 2008 menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran dapat pula diartikan dengan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Binti dan kawan-kawan. Pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Menurut Syafarudin dan Iwan Nasution dalam Aswan tahun 2016, strategi yaitu seni melaksanakan suatu rencana secara terampil dan baik. Menurut Wina Sanjaya dalam Aswan tahun 2016, strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pengawasan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Menurut Miyarso dalam Nasution WN tahun 2017, strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dalam kerangka untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang dijabarkan dari teori belajar tertentu. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yakni cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini berlaku baik bagi guru dalam kurung metode mengajar maupun bagi siswa dalam kurung metode belajar. Makin baik metode yang dipakai, makin efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada karakteristik dalam pendekatan pembelajaran. Penerapan pendekatan pembelajaran ini sebagai upaya perbaikan pada kualitas pendidikan. Untuk itu, mengimbangi gejala penjelajahan isi kurikulum, pemaknaan terkait pembelajaran dapat ditemukan beberapa karakteristik dalam pendekatan pembelajaran, yaitu A. Pendekatan pasti, berorientasi pada pendidik, peserta didik, serta lembaga. B. Memilih pendekatan dalam pedoman pemilihan kegiatan pembelajaran lainnya, terutama strategi dan metode pembelajaran. C. Dalam pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, dalam proses komunikasi serta belajar mengajar menggunakan metode ceramah serta tatap muka atau face to face yang dijadwalkan oleh sekolah maupun lembaga. Yang D. Pendekatan dalam proses pembelajaran fokus diarahkan kepada tema-tema yang berdekatan dengan kehidupan siswa. Selanjutnya yaitu karakteristik strategi pembelajaran. Disandarkan pada peluang peserta didik yang berperan aktif dalam pembelajaran, terdapat karakteristik strategi pembelajaran yaitu A. Penggunaan berbagai macam sumber belajar, metode, dan media pembelajaran dalam setiap tahapan kegiatan proses pembelajaran. B. Mencerminkan secara individu maupun kelompok selama proses pembelajaran dalam kegiatan belajar yang beragam baik. C.
memberikan pengalaman belajar dalam setiap kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa saling berbagi pengalaman serta belajar bekerja sama. Yang D, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik metode pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, metode pembelajaran bersifat fleksibel dan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan karakter peserta didik dan materi. Nah, tak hanya itu, tapi metode pembelajaran juga bersifat fungsional yang antara teori dan praktik sehingga mengantarkan peserta didik kepada kemampuan praktis. Selain itu, metode pembelajaran juga selalu mengembangkan materi dan tidak mereduksinya, dan peserta didik diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapatnya. Macam-macam pendekatan ada dua loh. Yang pertama, pendekatan ekspositori, yaitu biasanya lebih menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Nah, yang kedua berupa pendekatan inquiry, yaitu semua dalam penerapannya berusaha untuk memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis, sehingga dalam pembelajaran lebih berpusat kepada keaktifan warga belajar. Tak hanya pendekatan saja, tapi strategi pembelajaran juga memiliki berbagai jenis loh, yang diantaranya yang pertama yaitu discovery learning, yaitu intinya siswa menerima dan guru memberikan, tetapi dalam bentuk informasi akhir atau belum jadi. Sedangkan group individual learning yaitu strategi pembelajaran kelompok dan strategi pembelajaran individual. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Metode pembelajaran ada 8 macam. Yang pertama yaitu metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode tanya jawab. Yang keempat, metode demonstrasi. Yang kelima, metode eksperimen atau metode percobaan. Yang keenam, metode studi tour atau karya wisata. Yang ketujuh, metode drill atau latihan keterampilan. Yang kedelapan, metode simulasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.